bela nih. Naik dah. Baru ini kan nomor satu nih. Ini kan nomor satu. Ayo, Mas. Maju. Ada sampai. Aja maju terus, maju sandar. Maju waktu posisi panennya. Yang kau di belakang, kau di depan. Kok hampir maju ke depan sebenarnya? Maju. Jauh. Ada urutnya katanya. Dapat tahan tali itu, Bon. Pak Wakil. Pak Wakil. Coba diangkat. Pak Wakil. Diangkat. Pak Wali. 1, 2, 3. Mantap. Boleh. Terlalu kecil. Terlalu kecil. Itu angka yang besar. Woi, Ibrahim, angka yang besar itu. Yang angka yang jari-jari itu jangan. Awas. Wes baru mundur belakang sini. Pak Wali, angka dulu, angka. Banyak, Pak. Angka banyak. Tarik tali. Mantap. Tarik tali saja. Jangkar sana. Jangkar tuh, kesana jangkar tuh, tegasan. Kesempatan ini saya mengajak kita sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya berbagai tugas dapat kita laksanakan dengan baik, termasuk pada hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat menghadiri acara kegiatan panen raya budidaya rumput laut di Teluk Luh, Dusun Watran,
Pulau Dula Utara, Kota Tual tahun 2020. Hadirin yang berbahagia, sektor perikanan adalah merupakan salah satu sektor unggulan dalam konsep pembangunan wilayah Kota Tual ke depan, yang secara geografis dan karakteristik wilayahnya adalah kota kepulauan, bukan kontinental atau daratan, karena didominasi oleh laut sebesar 97,05% dibandingkan dengan luas daratan yang hanya mencapai 2,05%. Sebagai kota kepulauan, maka sangat sesuai atau sangat cocok untuk dikembangkan semua jenis usaha budidaya ikan, termasuk budidaya rumput laut, karena didukung oleh kondisi ekologis serta perairan yang sesuai. Rumput laut merupakan salah satu komoditas perdagangan internasional dan juga komoditi utama perikanan budidaya yang menjadi andalan dalam peningkatan produksi, meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Potensi pengembangan budidaya rumput laut di Kota Tual mempunyai prospek yang cukup baik dan menjanjikan, karena rumput laut sudah menjadi primadona dan sekaligus mata pencaharian utama sebagian masyarakat di Kota Tual, baik dilakukan secara perorangan maupun kelompok, dan akan dilakukan upaya pengembangan menjadi usaha skala mikro, kecil dan menengah UMKM. Hal ini karena rumput laut sangat banyak manfaatnya, baik melalui pengolahan sederhana yang langsung dapat dikonsumsi maupun melalui pengolahan yang lebih kompleks seperti produk farmasi, kosmetik, dan pangan serta produk lainnya. Usaha rumput laut saat ini telah berkembang dengan pesat. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya permintaan pasar baik domestik maupun luar negeri, terutama akibat berkembangnya industri yang berbasiskan bahan baku rumput laut. Bapak-bapak sekalian, Kota Tual ini sudah punya BUMD di antara Dula dan Ngadi. Di tengah-tengah itu Bapak-bapak Musbida, kalau kesempatan atau sekali melewati di sana, ada ke arah Dula sebelah kanan. Nah, perusahaan ini kita sudah keluarkan uang sekitar 5-6 miliar kalau tidak salah seingat saya. Tadinya kita berharap supaya tidak ada para spekulan yang suka bermain harga, baik itu yang sudah kering maupun yang masih basah. Praktis juga buat masyarakat yang para pembudidaya, supaya jangan dia direpotkan lagi untuk proses pengeringan dan lain-lain. Dia dari panen seperti ini langsung bawa ke perusahaan. Perusahaan itu untuk sudah 2 tahun tidak bisa berjalan. Kita sudah buat MOU dengan Jepang, dan nanti produksinya itu, produknya itu setengah jadi dalam bentuk chip. Dan dulu kesepakatan saya tanda tangan MOU itu per kilau katanya 120. Dalam beberapa tahun saya dihubungi di Masjid Pemkot, bukan 120 tapi 150. Saya dulu mengatakan jangankan 150, yang penting ada untung sedikit. Di situ sebaiknya kita lanjutkan MOU itu. Tadi kita dengar laporan kepala dinas, di sini saja 10 hektar. Yang baru ini, yang long lain yang baru ada ini dihitung baru 5 hektar. Karena itu saya minta di 2021 kalau dapat kita lingkar semua dalam teluk ini dengan long lain, supaya karena Kota Tual, mari kita berkaca kabupaten tetangga kita sebagai saudara kembar.
kita sebut kembar ya, walaupun ada ribut soal aset. Di sana kan lagi giatnya untuk membuat lahan pertanian sebagai upaya ketahanan pangan. Kita ini karena luas daratan, tadi sudah saya bilang hanya 2,05%. Kita lebih luas laut ya, kita punya kebun yang di darat, kita alihkan kebunnya di laut. Mestinya. Tadi kita lewat Pak dari Watran ke sini. Itu lihat samping kiri kanan kebun yang masyarakat punya itu tinggi-tinggi begini. Tidak bisa bertahan lama. Daerah-daerah susah, daerah miskin. Bagaimana caranya kita bisa mengalihkan objek pencaharian masyarakat yang tadi di darat menjadi petani, kita alihkan ke laut. Karena laut kita ini masih luas, subur. Baik itu nanti budidaya rumput laut kah atau tambak ikan kah. Cuma kita dorong masyarakat di sini supaya dia terbiasa dengan itu. Rupanya kita orang Kei tidak terbiasa yang namanya budidaya ikan itu, bikin keramba, apalagi bikin tambak di darat Pak. Karena orang sini sukanya hobi makan ikan laut. Jadi kalau bikin tambak di darat, mau cari lokasi di mana? Kecuali 2 danau yang ada di Huitil dan danau kita manfaatkan. Bapak sekalian, namun sejak merebaknya pandemi COVID-19 sejak awal Maret 2020 sangat berdampak terhadap perekonomian daerah di berbagai sektor termasuk usaha di bidang budidaya perikanan. Untuk budidaya rumput laut, hal ini terlihat dari menurunnya produksi rumput laut serta anjloknya harga komoditi tersebut hingga mencapai antara 50 sampai 60% di tingkat pembudidaya. Dikhawatirkan jika kondisi pandemi COVID-19 tersebut masih terjadi akan mempengaruhi keberlangsungan usaha budidaya serta pendapatan budidaya rumput laut di Kota Tual. Sepanjang ada acara dilaksanakan dimanapun di Kota Tual, ada doa dengan penuh harap dan khusyuk tentang pandemi ini, kita harusnya mengamini dengan khusyuk. Jangan dianggap sepele, karena kita berulang kali baik dengar di TV maupun orang-orang pakar di bidang kesehatan, semua sepakat dan belum ada yang punya pernyataan berdasarkan disiplin ilmu bahwa COVID berakhir kapan. Jadi kalau ada doa supaya Allah Tuhan yang Maha Kuasa dengan kekuasaannya cepat mencabut satu jenis musibah yang membumi, hanguskan kita dari semua sektor kehidupan ini, segera diangkat. Karena percuma kita membuat semua upaya, semua kegiatan, semua gagasan sepanjang kita masih diperhadapkan dengan musibah pandemi ini. Dalam upaya mendorong serta meningkatkan produksi rumput dan pendapatan masyarakat pembudidaya di Kota Tual, maka pemerintah daerah telah melakukan berbagai kebijakan strategis yang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di Kota Tual. Salah satunya melalui pelaksanaan program pilot project pada tahun 2019 dengan sasaran 4 desa binaan utama serta 3 desa dan dusun pengembangan kegiatan pilot project. Saya minta kepada dinas-dinas teknis agar jabatan-jabatan setingkat eselon 3 ke bawah sebaiknya mereka lebih banyak ada di lapangan. Karena itu adalah seringkali pada saat pelantikan saya mengatakan itu adalah jabatan operasional yang hari-harinya harus ada di tengah-tengah masyarakat, tahu apa sih kebutuhan dan kesulitan masyarakat. Kemudian itu dibawa, kemudian dirumuskan dalam program kegiatan. Jadi mengatasi kemiskinan seperti itu. Sehingga dari tahun ke tahun tren kemiskinan itu kita bisa tahu presentasinya turun berapa persen.
Jangan sampai kita membuat program yang tidak sejalan, tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Untuk itu melalui momentum ini marilah kita mendorong dan membangkitkan kembali usaha di sektor budidaya perikanan, terutama melalui kegiatan panen raya rumput laut, sehingga dapat meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat di Kota Tual. Selain itu, melalui kegiatan panen raya ini, produksi yang dihasilkan tidak hanya dalam bentuk segar, kering, tapi dapat juga dijadikan bahan baku berupa chips yang tentunya akan memiliki daya saing dan nilai tambah di pasaran. Tadi juga sudah saya bilang bagaimana dia bentuk chip kalau sarana-sarana pendukung itu tidak disediakan oleh pemerintah daerah. Di sini masih kering saja dulu, jualnya masih manual. Bagus Pak, nanti Ibu insya Allah 2021 kita ke Pindrang, itu lengkap, dia sudah langsung produksi di situ. Satu hari dia butuh bahan bakunya berapa? 150 ton. Itu bukan sedikit. Dulu saya, mohon maaf Bapak Musbidah, waktu saya diskusi dengan direktur BUMD dulu itu, kalau pabrik itu ada, kita sudah harus menghitung satu hari dia butuh bahan baku berapa ton. Supaya apa? Kita hitung berdasarkan jumlah nelayan yang ada di Kota Tua. Jangan sampai pabrik ada bahan baku satu hari misalnya 10 ton, tidak ada. Biaya operasionalnya besar. Karena itu nanti kita diskusi bersama dengan Dinas Perikanan dan juga pihak perguruan tinggi untuk sama-sama kita diskusikan. Untuk itu melalui momentum ini mari kita mendorong lagi, sekali lagi kita bangkitkan para nelayan budidaya rumput laut ini. Dengan hadirnya industri pengolahan rumput laut di Desa Ngadi, tadi sudah di awal saya sampaikan, Kecamatan Pulau Dula Utara yang siap beroperasi, maka ke depan dapat menjadi solusi untuk menghasilkan produk olahan rumput laut dalam bentuk jadi. Ini pekerjaan rumah satu lagi, Pak Wakil Ketua dan anggota DPR yang terhormat, bagaimana kita bisa hidupkan kembali perusahaan yang ada di sana. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, produk olahan rumput laut dalam bentuk jadi yang bahan bakunya merupakan rumput laut dapat disuplai dari masyarakat budidaya, baik yang ada di lokasi Teluk Luf maupun yang tersebar pada lokasi prioritas yang menjadi klaster budidaya rumput laut di Kota Tual. Kita juga harus punya kendaraan yang representatif. Misalnya rumput laut harus kita angkut dari pulau-pulau kayak Andotam. Kalau dia rumput laut basah langsung panen dan dipasarkan atau dibawa ke perusahaan, harus juga punya kapal yang memadai. Karena pada musim tertentu dengan hanya kapal GT-nya 10 ton tidak bisa. Ini juga harus dimasukkan dalam diskusi nanti untuk 2021. Sehingga ke depan dapat dilakukan pengembangan agroindustri bisnis berbasis rumput laut secara terintegrasi dari hulu sampai hilir, dan upaya ini dapat dijadikan sebagai strategi percepatan pembangunan yang diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan pengangguran di Kota Tual. Bapak sekalian, pimpinan yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, hari ini hari perdana kita melakukan panen raya di sini. Kenapa lokasi ini kita jadikan sebagai tempat kegiatan ini? Biar sekaligus kita perkenalkan kepada bapak-bapak unsur musbidah dan juga terutama pimpinan dan anggota yang terhormat,
Dari sini kita bisa lihat Tanjung yang ada jauh di mata sana itu. Kita rencana tahun depan kita akan gusur lagi, Pak. Bayangkan buat teluk ini kita buat jalan ke sana, teluk ini kita buat jalan ke sana. Ini kemudian bisa satu waktu bisa berubah lagi. Apakah tetap menjadi lokasi budidaya atau dia berubah menjadi wisata bahari, wisata pantai. Jadi kita harus antisipasi karena mungkin saja lambat laun dari tahun ke tahun lokasi ini tidak lagi mungkin untuk budidaya rumput laut. Kita bisa beralih lagi untuk yang lain. Jadi rencana tahun depan ini kita buat jalan gusur akses baru dari itu dia tembus ke sini. Jadi ada alternatif. Bisa dia lewat Watran Layar Kamor masuk, bisa juga orang kalau mau datang jalan-jalan menikmati objek wisata yang ada di sini, dia bisa jalan bypass dari langsung masuk ke sini. Kita dengar lama, saya belum tanya Bapak Unsur Musbida kenapa orang tua-tua kasih nama Tanjung itu Tanjung Amerika. Betul ini Tanjung Amerika deh. Abang Haji kenapa bisa dong kasih nama itu Tanjung Amerika? Oh. Jadi nanti jalan ini kita buka sampai di atas. Supaya apa? Hotel, Watran, Layar Kamor itu bisa generasi sekarang ini akan bisa cari hidup di situ. Hari ini tanah di sepanjang ini kalau dijual mungkin belum terlalu mahal. 10-20 ribu per meter orang belum terlalu ribut lah, belum tertarik. Tapi kalau akses kita buka, listrik masuk, hot mix masuk, air masuk, satu waktu Bapak Ibu yang punya tanah mahal semuanya karena orang rebut di sini. Jadi kalau kita buka akses seperti ini, orang yang tidak paham bilangnya kita ini buat program gila. Tidak ada penghuni kok buka jalan. Ini kita berpikir terbalik. Sediakan akses dulu, dengan sendirinya orang akan tertarik datang ke situ. Begitu. Mana ada orang datang ke situ karena sepanjang jalan belum ada, listrik belum masuk, air belum masuk, siapapun pasti enggan ke situ. Tapi kalau sarana tersedia, orang jadi rebutan di situ. Konsep ini yang dipakai oleh Batam dulu. Saya masih DPR. Saya tanya kepada Bapeda di sana, Bapak kenapa rintis jalannya sampai di hutan-hutan belantara itu? Bukannya itu mubazir? Dia bilang Bapak berpikir sekarang. Kalau orang berpikir jangka panjang bukan begitu caranya. Hari ini datang ke sana di gunung di Batam, semua orang penduduk sudah sampai di gunung-gunung. Kenapa? Karena di atas juga sudah ditata, didesain begitu indah, menarik, bagus. Air masuk, listrik masuk, hot mix masuk, akses mudah, semua orang ribut datang tinggal di situ. Jadi itu bukan daerah di Ambon supaya ada cengkeh, pala, dan lain rempah-rempah lain. Kita ini hanya mengandalkan laut sedikit, daratan itu ya kita ya paling-paling telah. Kita tidak punya penghasilan apa-apa. Karena itu beta mohon dukungan dan partisipasi masyarakat. Dulu jalan ini bukan main tantangannya. Pasang sasi betul kesek. Hari ini berpikir harus terbuka dan menyiapkan langkah-langkah untuk oleh-oleh dan kenang-kenangan buat generasi kita ke depan. Dulu kan sasi di ujung kampung itu, dekat maghrib saya sendiri yang datang waktu itu. Toh, saya tidak akan tinggal di sini. Saya kebetulan Tuhan dan masyarakat percaya dan Tuhan anugerahkan jabatan. Saya berpikir bagaimana menyelamatkan dan memberikan ruang kesejahteraan buat generasi ke depan. Saya tidak akan mungkin tinggal di daerah sini. Saya di Mangon sana itu. Tapi paling tidak satu waktu jabatan berakhir, saya banting setir injarem ke sini. Ya ini beta pun kenang-kenangan sedikit itu. Sama dengan Kiong. Meskipun di sini bukan, tapi saya juga sampaikan Kiong itu. Itu pintu masuk dan wajah Kota Tual pertama di situ dulu.
Sebelum orang lihat itu Bair kayak apa, Nam kayak apa, Dipur kayak apa, itu soal belakangan. Orang belum lihat itu dua danau itu seperti apa. Tapi wajah Kota Tual yang pas pintu masuk ini kita segera bereskan dia supaya cantik, indah, bagus. Minta dukungan. Dan besok kalau kita buka akses ini mohon dukungan. Kalau kebetulan lewat ada kebun-kebun seperti itu, kita bicarakan baik-baik. Mungkin ganti rugi atau sekedar ya bayar ongkos lelah lah. Jangan kita hambat. Karena lagi-lagi bayangkan ini orang main ski jam-jaman di sini. Subhanallah. Saya bayangkan begitu. Ada jalan masuk ke sana, orang parkir mobil di sebelah sana. Dia mau makan gorengan di sebelah sana, tinggal dia naik ski. Atau speed jam-jaman itu, sewa jam-jaman 1 jam 10.000, 20.000. Dia ke sana nikmati gorengan, selesai sore hari dengan istri keluarga menyeberang sebelah naik mobil langsung tancap pulang ke sana. Begitu. Kita juga pikirkan bagaimana dula laut dan dula darat. Kepala Bapeda kita sudah diskusikan segera Pak Wakil Ketua. Tual hanya itu saja, kita punya kekayaan kedua itu setelah laut perikanan ini adalah wisata. Bikin pelabuhan feri yang ada dula darat dan satu ada dula darat, dula laut, supaya seperti Galalapoka dulu. Akses buka gusur sampai mawa dula Dewahan Aiwer masuk. Orang pi berenang berjam-jam di Bair bisa datang bermalam, 1 malam dulu, besok hari Minggu baru pulang. Karena mobil sudah sampai dula laut. Dia lewat apa? Lewat feri. Jadi konsep kita untuk perencanaan itu bisa memberikan jaminan bagi warga masyarakat untuk sekian tahun ke depan. Mudah-mudahan doakan supaya proposal kita itu bisa dikabulkan, bisa diperhatikan oleh kementerian lembaga di Jakarta. Bapak sekalian, saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan sekali lagi mohon dukungan Bapak Ibu warga masyarakat. Mari sama-sama kita bergandengan tangan jaga keamanan, jaga ketertiban, karena semua yang tadi saya sampaikan sia-sia belaka kalau keamanan itu tidak tercipta. Saya yakin sungguh ketong semua ini butuh keamanan. Karena keamanan sudah terjamin, maka aktivitas apapun lancar. Mau pi kabun sendiri, saya usah khawatir karena keamanan dan keselamatan terjamin. Karena saling kita menjaga. Kalau mau demon, silakan. Kebebasan untuk menyampaikan ekspresi, aspirasi, silakan. Tapi harus dengan cara-cara yang santun. Ada undang-undangnya. Datang sampaikan aspirasi kepada Pemdakah, kepada Polreskah, sampaikan dengan cara-cara yang sudah diatur dalam undang-undang. Dan keamanan sekali lagi saya katakan bukan saja menjadi tanggung jawab di atas pundak TNI Polri. Kita semua bertanggung jawab supaya negeri ini tetap aman, maka siapa saja tertarik untuk datang ke sini. Kepala daerah bilang puntang panting cari investor yang ada yang datang, karena tiap hari Facebook ramai terus. Siapa mau datang? Orang tidak mau. Bapak Ibu masyarakat, investor itu mau berinvestasi di satu daerah itu ratusan miliar. Orang datang tanam modal miliarin, dia pikir dulu ini mau datang, tiba-tiba pas saya di Facebook orang bakalai baku potong tanam sasi. Sasi itu sudah ada perdanya. Jangan kita mengalihkan adat. Kasusnya di mana? Tuntutan kita ada di mana? Supaya jangan kita sampai mencampur adukan. Saya mohon ini supaya kita bisa jaga sama-sama. Terima kasih atas dukungan dan partisipasi masyarakat hari ini ada di Luvi.